Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian farmakoekonomi tentang alat kesehatan yang berjudul Cost Benefit Analysis penggunaan alat CT scan dan MRI di Rumah Sakit Kota Bandung. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang berkualitas memicu rumah sakit melakukan berbagai langkah pengolahan lembaga dan keuangannya, sehingga nilai kemanfaatan setiap aset yang ada di rumah sakit dapat diketahui dan digunakan sebagai dasar untuk alokasi sumber daya ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu antisipatif dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, penanganan yang lebih cepat, dan harga pelayanan relatif rendah dan bermanfaat. Untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di rumah sakit, maka dibutuhkan suatu analisis ekonomi yang menjadi landasan dalam mencapai efisiensi penggunaan sumber daya di rumah sakit. Salah satu analisis ekonomi yang sering digunakan dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya di rumah sakit yaitu cost benefit analysis. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Beberapa alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit untuk mendiagnosa suatu penyakit atau kondisi tubuh yaitu CT scan dan MRI. CT scan telah berkembang pada tahun 1927 sebagai alat penceritaan diagnosis yang sangat penting untuk beberapa aplikasi medis. Pemeriksaan menggunakan CT scan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu kelainan pada organ tubuh manusia dengan menggunakan radiasi sinar X tanpa harus melakukan pembedahan sehingga didapat hasil yang lebih optimal. Sedangkan MRI digunakan untuk menunjang diagnosa dengan menggunakan medan magnet berkekuatan tinggi yang dimana konsep kerjanya memanfaatkan spin proton atom-atom dalam tubuh manusia yang kemudian akan memberikan suatu radio frekuensi yang sesuai dengan frekuensi Larmor proton. Penelitian ini mengambil usulan mengenai manfaat dalam penggunaan alat CT scan dan MRI yang pada umumnya memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai alat mendiagnosa suatu penyakit akan tetapi memiliki konsep kerja yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan perhitungan cost benefit analisis antara penggunaan alat CT scan dan MRI di rumah sakit, di mana variabel penelitian ini merujuk pada langkah-langkah perhitungan cost benefit analisis, yaitu antara lain, yang pertama, ada identifikasi unsur manfaat, benefit, dan biaya pada masing-masing usulan program. Kedua, memberikan nilai dari setiap unsur manfaat dan biaya pada masing-masing usulan program dengan besaran nominal. Ketiga, menghitung nilai sekarang dari manfaat dan biaya pada masing-masing usulan program. Keempat, menghitung rasio benefit cost PCR dari masing-masing usulan program. Kelima, membanding hasil perhitungan rasio benefit cost dari masing-masing usulan program. Keenam, identifikasi rasio terbesar dari perhitungan rasio benefit cost pada masing-masing usulan program. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam proposal yang akan diteliti yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan manfaat dan biaya antara alat kesehatan CT scan dan MRI pada pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan scan di Rumah Sakit Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana perbedaan biaya antara alat kesehatan CT scan dan MRI pada pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan scan di Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana perbedaan nilai cost benefit ratio antara alat kesehatan CT scan dan MRI pada pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan scan di Rumah Sakit Kota Bandung.
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai pada bulan Maret 2021 dengan melakukan pengambilan data yaitu dari dokumen-dokumen pengeluaran biaya terkait alat kesehatan dan data rekamedik pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan alat CT scan dan MRI di Rumah Sakit Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2020. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan meneliti data sekunder atau catatan biaya alat kesehatan pada periode 1 tahun, yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2020 di Rumah Sakit Kota Bandung. Desain penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh biaya terhadap manfaat penggunaan alat kesehatan yang dimana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan pemilihan desain deskriptif dikarenakan merupakan penelitian yang paling sederhana dibandingkan dengan penelitian yang lain. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek yang diteliti, yang dimana peneliti tidak mengubah, menambah, dan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Yang menjadi sampel di dalam penelitian ini adalah pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bandung yang menggunakan alat kesehatan CT scan dan MRI pada periode 2020, baik yang rawat inap maupun yang rawat jalan. Menurut W. Gulo, sampel sering juga disebut sebagai contoh, yaitu himpunan bagian dari suatu populasi. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dikumpulkan atau tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder juga berupa dokumen-dokumen. Pada kriteria alternatif digunakan perbandingan nilai biaya mata uang rupiah yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk keputusan tindakan yang harapan keuntungannya maksimum. Untuk penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu pada pasien yang menggunakan terapi dengan alat CT scan dan MRI yang tertera dalam rekam medik di instalasi radio Rumah Sakit Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2020. Nilai dari hasil perhitungan data penggunaan alat kesehatan secara statistik dengan hasil akhir yaitu nilai cost benefit ratio berupa nilai moneter atau uang dengan satuan rupiah per hari. Yang kemudian dilihat efisiensi alat berdasarkan teori bahwa untuk nilai cost benefit ratio, jika nilai CBR lebih besar dari 1, maka efisiensinya akan semakin baik. Sebaliknya, jika kurang dari 1, maka efisiensinya buruk. Selanjutnya, penetapan parameter outcome berdasarkan outcome ekonomi diklasifikasikan menjadi pengeluaran biaya versus pendapatan manfaat yang dihasilkan untuk satu pemindaian selama periode 1 tahun. Dalam hal tersebut, yaitu dari biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen pada diagnosis akhir pasien dari penggunaan alat kesehatan. Benefit analysis. Perspektif penilaian dilakukan berdasarkan perspektif sosial atau masyarakat yang dimana mencakup semua biaya dan manfaat yang relevan dalam periode penelitian tersebut. Komponen-komponen biaya ini yaitu yang pertama adalah biaya langsung medis seperti biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah biaya langsung non medis seperti biaya transportasi dan juga biaya pelayanan informal atau tambahan lainnya. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung seperti biaya hilangnya produktivitas suatu pelayanan kesehatan. Untuk penetapan komponen biaya yaitu ada 5 kategori. Yang pertama adalah biaya utama termasuk biaya instalasi alat kesehatan dengan perkiraan estimasi biaya penyusutan per tahun kurang lebih 10%, biaya perlengkapan alat kesehatan dan perabotan lain.
yang kedua adalah gaji karyawan, yang ketiga adalah biaya habis pakai, yaitu termasuk film-film scan, cairan kimia untuk proses cetak film scan tersebut, kontras alat tulis, dan listrik seperti mesin AC, pemasangan listrik komputer, disk komputer, dan printer. Yang keempat adalah biaya-biaya lain yang tidak terduga yang terjadi selama periode penelitian ini dilakukan. Yang kelima adalah biaya administrasi penggunaan alat kesehatan tersebut, termasuk yaitu tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan untuk alat CT scan dan MRI. Yang selanjutnya adalah penetapan analisis farmakoekonomi, yaitu berdasarkan metode cost benefit analysis. Perhitungannya dilakukan terhadap cost benefit ratio. Cost benefit ratio atau CBR ini adalah perbandingan atau rasio nilai equivalent benefit terhadap equivalent cost, di mana equivalent benefit ini adalah nilai yang didapatkan setelah dikurangi dengan nilai manfaat negatif lain yang terjadi pada periode penelitian tersebut, atau disebut dengan disbenefit. Sedangkan equivalent cost adalah semua biaya yang setelah dikurangi besarnya penghematan yang bisa didapatkan oleh pihak rumah sakit. Di dalam penelitian ini, biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu biaya instalasi alat atau disebut sebagai cost, biaya operasi dan perawatan alat atau disebut dengan disbenefit, sehingga rumus dari CBR ini dapat dirangkum sebagai biaya manfaat bagi umum dikurangi dengan biaya operasi perawatan yang kemudian dibagikan dengan biaya instalasi alat. Jika rasio benefit cost tersebut besar dari 1, maka program kesehatan dapat dikatakan bisa diterima, dan jika kurang dari 1, maka program tersebut akan ditolak. Sedangkan jika sama dengan 1, maka kondisi program ini tidak berbeda dengan diterima atau tidak. Dalam penetapan analisis statistik sampel penelitian, pada penelitian ini dimasukkan dalam skala rasio yang kemudian dapat dilakukan pengujian data dengan pemilihan model statistik berdasarkan sampel independen. Dalam hal ini, variabel yang diuji adalah nilai biaya dan nilai manfaat dengan jumlah kelompok 2 kelompok, yaitu perbedaan nilai manfaat biaya alat scan, sehingga untuk uji statistiknya dilakukan berdasarkan uji parametrik menggunakan uji sampel t-test. Untuk melakukan perhitungan dengan uji t-sampel dapat dilakukan salah satunya dengan program komputer SPSS, yang dimana dari hasil SPSS ini akan mendapatkan data-data seperti data mean, standar deviasi, standar nilai kesalahan, dan variansi data. Sekian penjelasan kami mengenai proposal penelitian farmakoekonomi dengan judul Cost Benefit Analysis, penggunaan alat kesehatan CT scan dan MRI di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengejaan kata atau sikap kami selama penjelasan materi di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk melihat video ini. Dan jangan lupa pula memberikan like atau komen ataupun saran di kolom komentar di bawah ini.